Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkanmu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku terkasih,
Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Pada suatu hari Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon menuju Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia masukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, dan orang bisu berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan dua pertanyaan. Yang pertama, siapa para pelaku dalam kisah itu tadi, pelakunya? Yang kedua, apa kata kunci? Kata kunci dari itu tadi. Akan kita lihat dan kita renungkan satu persatu. Yang pertama, para pelaku. Ada Yesus, kemudian ada orang banyak. Coba di antara orang banyak itu kita ingat ada 12 rasul. Ada 12 rasul, kemudian masih ada lagi yakni orang yang bisu dan tuli. Bisu sekaligus tuli. Minimal kita ingat dua orang. Ada Yesus dan ada orang yang bisu dan tuli. Kata kuncinya, Yesus menyembuhkan orang bisu dan tuli. Yesus menyembuhkan orang bisu dan tuli. Kemudian Yesus melarang orang banyak untuk memberitakan peristiwa penyembuhan. Yesus melarangnya untuk memberitakan peristiwa penyembuhan. Supaya semakin gamblang, semakin jelas, saya masih punya satu pertanyaan. Siapakah Yesus itu?
siapakah Yesus itu? Apa jawabannya? Jawabannya bahwa Yesus itu adalah seorang tabib. Dalam bahasa kita itu penyembuh. Penyembuh. Injil hari ini bicara tentang kisah penyembuhan, yakni orang yang tuli dan yang bisu. Kisahnya demikian. Kisah diawali dengan seseorang yang membawa orang bisu dan tuli kepada Yesus supaya Yesus menumpangkan tangan di atasnya. Apa tanggapan Yesus? Apakah Yesus mengabulkan? Tidak. Justru yang dibuat Yesus yakni menyembuhkan orang itu, orang tuli dan orang bisu. Kisahnya demikian. Kisah diawali dengan memisahkan dia itu dengan orang banyak. Pertanyaannya, siapa orang itu? Tentang nama tidak disebut, asalnya juga tidak disebut, siapa yang membawa juga tidak dikatakan, asalnya dari mana juga tidak dikatakan. Tapi yang terpenting bahwa baik yang sakit dan juga yang membawa, nampaknya mereka itu adalah orang beriman. Bahwa mereka itu adalah orang beriman. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, kemudian meludah. Setelah meludah, seperti dukun mungkin dalam bahasa kita itu, orang tua zaman dulu itu. Setelah itu meludah, meraba lidahnya dengan tangan. Berarti tangan Yesus masukkan ke mulut orang itu, sambil meraba lidahnya, kemudian mengatakan terbukalah. Luar biasa, ternyata setelah itu orang yang tadinya bisu sekaligus tuli itu terlepas ikatan dalam mulutnya dan juga telinga. Tiba-tiba bisa berkata-kata sekaligus juga bisa mendengar. Ini yang bisa kita ketemukan dari kisah tadi. Melihat peristiwa yang demikian itu tentu banyak orang yang heran dan juga takjub, tercengang. Pertanyaannya, siapa orang ini? Siapakah orang ini? Siapakah Yesus itu? Ini pertanyaan demikian yang dilakukan oleh orang banyak yang melihat peristiwa tersebut. Yang senada bisa kita renungkan dari bacaan yang pertama, yang diambil dari kitab Nabi Yesaya. Pertanyaan, siapakah Yesaya itu? Yesaya adalah salah satu dari 4 nabi besar. Ada 4 nabi besar itu, Yesaya, Yeremia, Yeskia, dan Daniel. Yesaya dipanggil Allah itu tahun 740 sebelum Masehi. 740 sebelum Masehi. Apa kata Yesaya? Besok yang akan datang dalam nubuatnya, ia bicara tentang Mesias, tentang Al-Masih. Apa dikatakan? Ia bicara tentang penciptaan baru. Penciptaan baru ditandai dengan tanah yang tadinya kering, yang tadinya tandus, yang tadinya gersang, akan menjadi tanah yang subur dan hijau. Itu kata Yesaya dalam Perjanjian Lama. Kecuali itu ditandai juga bahwa orang buta itu akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang bisu akan berkata-kata, dan orang lumpuh akan berjalan. Itu kata Yesaya berkaitan dengan tanda-tanda Mesias atau Al-Masih pada waktu datang nanti. Tentang nubuat ini, peristiwa ini ternyata dari kacamata Perjanjian Baru dapat kita ketemukan dalam diri Yesus. Bisa kita ketemukan dalam diri Yesus. Dan puncak dari cerita ini tadi yang terdapat dalam ayat 37. Semuanya, segalanya itu yakni baik adanya. Orang yang tadinya bisu bisa bicara, yang tadinya
tuli bisa mendengar. Itulah puncak Injil tadi yang kita dengarkan. Supaya semakin gamblang ya, semakin mantap, saya punya kisah pendek. Kisah pendek berkaitan dengan bulan kitab suci ini. Santo Hieronymus itu mengatakan demikian, barang siapa tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Yesus. Barang siapa tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Yesus. Pertanyaan, siapa Hieronymus itu? Hieronymus adalah seorang imam dan juga penjaga gereja yang diberi tugas oleh Paus selama 30 tahun menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani perjanjian baru itu, bahasa Aram perjanjian lama menjadi bahasa Latin. Butuh waktu 30 tahun. Siang malam sehari-hari pekerjaannya itu sebagai seorang imam itu. Kita bersyukur, nampaknya kitab suci sekarang ini dari bahasa Latin terjemahkan bahasa Inggris, mungkin sampai kepada bahasa Indonesia. Mudah kita mengerti. Ceritanya demikian. Ceritanya apa? Saya beri judul yakni tentang duit dan kecerdikan, uang dan kecerdikan. Ada seorang pengkhotbah yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu punya rencana. Rencananya apa? Rencananya mau membangun jalan tol atau jalan layang dari surga menuju neraka, dari neraka menuju surga. Maka dari itu Tuhan Allah datang ke surga memberi kabar gembira ini dan juga ke neraka. Diberi batas waktu 1 tahun harus selesai. 1 tahun harus selesai. Kapan ditentukan? Mari tentukan harinya dan waktunya. Nanti 1 tahun harus selesai, kata Tuhan Allah kepada warga di surga dan juga warga di neraka, supaya mereka saling berkunjung. Mungkin saudaranya ada yang di neraka mungkin. Yang di neraka mungkin saudaranya ada yang di surga mungkin. Maka supaya saling berkunjung. Setelah setengah tahun, Tuhan Allah itu melihat, mengamati apa yang dilakukan oleh warga di surga dan di neraka. Betapa terkejutnya Tuhan Allah pada waktu melihat orang-orang di surga itu. Setengah tahun bekerja, ternyata baru mendapat 1-2 kilo jalan itu, 1-2 kilo. Sedangkan pada waktu melihat di neraka, ternyata hampir selesai. Hampir selesai. Surga itu katanya ini di atas langit sana, mungkin dalam bahasa kita di atas langit tingkat 7. Ada jalan layang, jalan tol dari bumi mungkin ke langit yang di atas langit sana. Pertanyaannya, mengapa warga di surga itu kerjanya lambat, sedangkan di neraka kok cepat sekali? Itu yang diselidiki oleh Tuhan Allah. Penyebabnya apa? Sebabnya di surga itu ternyata yang paling banyak itu ibu-ibu. Ibu-ibu dan juga anak yang masih SD dan sebagainya itu. Apa dibuat di sana itu? Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak di surga itu setiap harinya karena bulan kitab suci, mungkin masih ingat, membaca kitab suci. Baca kitab suci, susternya itu ya banyak berdoa itu. Ini di surga. Yang anak-anak bermain, berarti yang di surga itu isinya ibu-ibu, suster dan sebagainya. Mengapa di surga, di neraka itu cepat sekali? Ternyata di sana itu banyak pimpinan proyek, Pimpro, kemudian banyak bendahara, kemudian di sana juga banyak pimpinan lembaga tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Kecuali di sana banyak uang, juga cerdik ternyata itu di neraka. Itu kata Tuhan Allah. Yang mau saya katakan, duit atau uang dan kecerdikan bisa untuk membangun, tapi belum tentu bisa menyelamatkan. Bisa untuk membangun, tapi belum tentu bisa menyelamatkan. Hari ini adalah bulan kitab suci. Apa kata Hieronymus? Yang tidak mengenal Yesus, kitab suci tidak mengenal Yesus. Yang tidak mengenal kitab suci tidak mengenal Yesus. Jangan-jangan kita tidak mengenal siapakah Yesus itu.
Jangan-jangan tidak mengenal siapakah Yesus itu. Maka dalam bulan kitab suci ini kita diminta oleh gereja keuskupan, dituntun pelan-pelan oleh Markus supaya menemukan jawaban siapakah Yesus itu. Jawabannya apa? Jawabannya bahwa Yesus adalah seorang guru dan Tuhan. Akan kita renungkan selama 4 kali dalam pertemuan bulan kitab suci ini. Berkat Allah menyertai kita semua. Kita berdiri.